Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa nama nih? Aku lihat dulu deh. Ada Bapak Ryuga, ada Bapak Alif, Bapak Altaf, Bapak Bahri, Ibu Nabila, Bapak Sebastian, Ibu Syabira, dan Ibu Samsiah. Hari ini kita akan melakukan simulasi company meeting, yaitu pertemuan para kepala divisi untuk melaporkan kinerja perusahaan pada pimpinan perusahaan ya. Biasanya company meeting dilakukan sebulan sekali. Pada saat itu, tiap kepala divisi bergantian menyampaikan laporannya ya. Nah, sedangkan yang kita lakukan ini adalah year-end company meeting, diadakan pada akhir tahun. Kamu akan jadi division manager dan menyampaikan presentasi tentang kinerja divisi kamu di tahun ini. Oke? Langsung aja. Semoga sukses dengan presentasinya. Nggak usah tegang, santai aja. Kita di sini kan latihan aja gitu ya. Oke, company year end meeting. Apakah itu pertemuan tahunan diadakan oleh perusahaan untuk meninjau kinerja perusahaan selama setahun terakhir? Apakah perusahaannya itu untung, apa rugi gitu ya, apa banyak proyek, atau mungkin banyak yang tertunda gitu. Nah, siapa aja pesertanya? Biasanya sih pimpinan perusahaan dan kepala divisi. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi ya. Terus target sama strategi buat tahun depan kayak gimana nih kita rencananya gitu. Terus ngasih apresiasi juga sama karyawan yang mungkin ada prestasi gitu ya. Kemudian meningkatkan semangat dan motivasi. Nah, tugas kamu sebagai division manager itu pertama menyiapkan slide laporan. Nah, ini kan udah ada ya. Terus kamu presentasiin di depan direksi dan division manager yang lain. Kemudian menjawab pertanyaan dan diskusi tentang rencana tahun depan. Nah, yang untuk kali ini kita skip aja karena waktunya terbatas. Nah, yang dipresentasikan apa aja sih? Nah, itu ada pencapaian divisinya. Misalnya ada dia proyek apa gitu kan, target apa yang berhasil tercapai. Nah, terus tantangannya apa nih? Masalahnya apa dan solusinya bagaimana? Nah, sama rencana tahun depannya kayak gimana nih? Kita bikin target baru gitu ya. Gimana caranya supaya bisa mencapai target, bla bla bla. Oke, untuk meeting, presentasi ya pahami materi dengan baik, latihan presentasi di depan cermin atau di depan orang lain ya, bisa orang tua atau misalnya teman, dan penyampaiannya itu bicara dengan jelas dan percaya diri. Percaya diri, guys. Kontak mata dan gunakan bahasa tubuh yang positif gitu ya. Sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, alurnya kayak gimana? Biasanya sih pembukaan dulu. Salam, perkenalkan diri, sampaikan tujuan kamu mau ngapain gitu ya. Terus isinya, kemudian penutup, simpulkan dan terima kasih. Yang tanya jawab ini kita skip aja. Nah, ini contoh kalimat pembuka. Selamat pagi, Bapak, Ibu Direksi, dan rekan-rekan semua. Saya, misalnya nama kamu siapa gitu, Sari ya. Saya Sari, Division Manager dari Divisi IT, misalnya gitu. Akan memaparkan kinerja divisi kami selama setahun terakhir dan rencana kami untuk tahun depan. Ya, ini contoh deh, nggak mesti sama. Terserah kamu bebas mau ngasih perkenalan seperti apa. Terus penutupnya ya demikian prestasi dari divisi IT. Ya kami optimis bisa mencapai target yang diberikan di tahun depan dengan kerja keras dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Yeay! Jadi ntar kalau misalnya udah pada presentasi kita semangatin ya. Ini kan supaya kita semua ini apa termotivasi lah untuk bisa memberikan presentasi yang bagus. Jadi jangan diejek. Hmm, oke, ini pembicaranya Ibu CEO, Ibu Namira. Apakah sudah datang? Apakah sudah hadir Ibu Namira? Oh, sudah ada. Baik. Terus ada Bapak Sebastian, Finance Manager kita. Sudah ada? Ya, sudah ada ya. Terus Bapak Tia, Sales Manager kita. Tolong di mute dulu ya, yang lagi ini, yang lagi ikut di mute dulu. Terus ada Ibu Zian, Marketing Manager. Udah hadir belum? Oh, udah. Aku mesti lihat ini nih, alt tab terus. Kemudian ada Ibu Cia, Production Manager.
dan ada Ibu Fatia, Operation Manager, Ibu Zara, IT Manager kita. Kemudian ada Ibu Syabira, HR Manager, dan Ibu Nabila, Administration Manager. Oke, apakah kita bisa mulai? Hari ini kita ada dua sesi ya. Dimulai dari Ibu CEO, Ibu Namira, nanti jam 8.15 atau mungkin bisa lebih cepat. Karena siapa tahu ada yang lebih lama. Kalau bisa sih ya antara 5 sampai 10 menit saja. Nanti kalau misalnya udah 10 menit ada remindernya ya. Kemudian ada jam sekian 8.25 sampai 8.35 finance. Ini kita ngikutin dari slide-nya ya. Setelah marketing manager kita coffee break sebentar. Eh, Apa snacknya ambil dari kulkas masing-masing. Kebetulan Pokoknya karena kita pakai Zoom, jadinya snacknya nggak bisa dikirim. udah Kak, dark chocolate 47% koko. Oke, good. Terus setelah itu baru yang sesi keduanya, production, operation, IT, HR, administrasi, dan closing log nanti ya untuk penutupan proyek ya. Karena hari ini sudah hari terakhir. No, hari terakhir tahun 2024 dan juga hari terakhir kita melakukan kerja di sini di Furnitera. Oke. Oke, kita langsung aja kali ya. Ibu Namira, apakah sudah ready untuk presentasi? Udah tante, ini Namira nih harus kan kalau Namira lihat kanva kemarin tuh untuk omongan Namira nggak ada ya tante. Ini ngarang sendiri aja. Eh, Kurang jelas suaranya. Gimana gimana? Eh, Nggak pakai kamera. yang enggak tante. Kemarin tuh kan pas Namira buka ini yang Mm-mm, kanva itu yang tante kirim, mm-mm. eh, itu kan bagian Namira nggak ada ya tante ya. Jadi itu Namira ngarang sendiri aja. Eh, Bagian Namira yang corporate, yang ini nih, Oh, yang pas awal, yang ini. Nah, ini. Ini CEO-nya yang menyampaikan. Oke, gimana? Ibu Namira? oke tante bentar. Bentar. Oke. Apa mau screen share dari Namira aja? Apa aku Enggak, yang buka di sini? enggak tante, dari tante aja. Oh ya, oke. Oke. Ini udah boleh dimulai, Tante. Tunggu, 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 tunggu. Wait, aku harus buka slide-nya. Nah, kelihatan ya? Oke, selamat Eh, pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menghadiri meeting hari ini, pagi ini. Kita akan melakukan year-end company meeting untuk Furnitera Indonesia. Nah, agendanya pagi ini adalah yang pertama presentasi dari CEO kita, Ibu Namira. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam meeting year end Furnitera kita ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh karyawan yang sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya di tahun 2024. Terima kasih banyak, kalian sudah melakukan yang terbaik dan semoga kita bisa mencapai yang lebih baik lagi di tahun 2025. Baiklah, di sini izinkan saya untuk mengevaluasi hasil kerja corporate division di tahun 2024. Nah, di tahun 2024, corporate division memiliki beberapa pencapaian. Nah, di sini kami mengelompokkannya menjadi pencapaian utama, yaitu yang pertama, ada 2 showroom baru yang sudah kita buka di Bandung dan Surabaya. Di sini berarti kita sudah membuka 2 cabang baru dan memperluas Furnitera di Indonesia. Kemudian ada 2 kemitraan strategis yang berhasil kita jalin, yaitu yang pertama dengan Jaya Property, Mixed Development, dan yang kedua dengan Cozy Office Co-working Space. Nah, kita harapkan dengan 2 kemitraan strategis ini bisa mendukung dan menyokong Furnitera untuk lebih maju ke depannya. Yang ketiga, basis pelanggan berhasil naik menjadi 15%.
Dan peningkatan kepuasan pelanggan sekitar 10% berdasarkan survei yang kita capai. Dan yang terakhir, peluncuran website www.furnitera.com dan aplikasi My Furnitera untuk penjualan online, sehingga seluruh pelanggan kita di daerah yang kurang bisa mencapai kantor Furnitera dengan secara offline bisa lebih mudah untuk membeli furnitur dari tempat kita. Kemudian untuk kinerja keuangan 2024 bisa dilihat di bagian ini ada target kita di awal tahun yaitu 79 miliar dan berhasil terrealisasikan 75 miliar yaitu sekitar 95%. Nah, untuk di tahun 2024 ini kami juga ingin melakukan shout out atau apresiasi karyawan di tahun 2024 yaitu untuk selamat tim terbaik, tim digital marketing yang berhasil melakukan kampanye digital Furnitera dengan penuh dan meningkatkan penjualanan sebanyak 20%. Terima kasih kepada tim digital marketing dan selamat. Kemudian ada juga inovasi terbaik yaitu tim produksi furnitur perkantoran, pengembangan kursi ergonomis dengan nama Nyaman Max, sold out 500 unit dalam bulan pertama. Selamat kepada tim produksi furnitur perkantoran. Kemudian kami juga ingin melakukan apresiasi kepada karyawan paling produktif yaitu Ibu Citra Kinanti, Retail Sales Manager di Bandung, yang berhasil melampaui target penjualan pribadi sebesar 25%. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan proyek strategis yang berjalan selama tahun 2024. Untuk proyek saat ini, pengembangan e-commerce platform yang terintegrasi dengan sistem sales dan accounting internal Furnitera. Kemudian ada juga kita melaksanakan modernisasi gedung dan optimalisasi distribusi, implementasi sistem inventory baru. Jadi totalkan target selesai Q1 2025. Untuk tahun selanjutnya, di tahun 2025, Corporate Division juga memiliki target dan rancangan baru untuk memajukan Furnitera. Targetnya yaitu kita usahakan pendapatan naik 10% dari target 2024. Kemudian ekspansi 3 showroom baru di Makassar, Balikpapan, dan Batam. Kemudian lini produk premium baru Furnitera Elegant, dan meningkatkan pangsa pasar sebesar 5% dari market di Jabodetabek. Semoga seluruh target yang kita tuliskan, yang kita bicarakan hari ini untuk 2025 dapat. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya tentang laporan kali ini, dipersilakan. Tapi sebelumnya, sepertinya kita bisa lanjut ke Finance dan Accounting Division mengingat waktu kita yang terbatas. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Namira. Terima kasih Ibu Namira. Kemudian selanjutnya, kaget nggak? Pak Sebastian, apakah sudah siap? Udah, Tante. Baik. Baik, untuk selanjutnya, Finance dan Accounting Division akan dibawakan oleh Bapak Sebastian. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi dan rekan-rekan semua. Saya Sebastian, Division Manager dari Finance and Accounting Division akan memaparkan kinerja divisi kami selama setahun terakhir dan rencana kami untuk tahun ke depan. Pencapaian utama di tahun 2024 Finance Accounting Division. Pencapaiannya 75 miliar, 95% dari target. Efisiensi biaya operasionalnya berkurang 15% dari tahun lalu. Optimalisasi cash flow, mempercepat invoice collection sebesar 20%. Implementasi sistem akuntansi baru, Fight Upgrade. Inilah pendapatan dan pengeluaran di tahun 2024. Pendapatan 75 miliar, pengeluaran 65,7 miliar.
Inilah keuntungan miliar per bulan toko furniture. Tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama, kenaikan biaya bahan baku dan operasional. Solusinya adalah negosiasi kontrak jangka panjang dengan supplier, diprediksi biaya produksi lebih stabil di 2025. Tantangan keduanya adalah cash flow terhambat akibat keterlambatan pembayaran. Solusinya adalah optimalisasi pengelolaan cash flow dan invoice collection. Lebih ketat rata-rata collection dari 30 hari menjadi 24 hari. Tantangan ketiga, proses akuntansi yang belum optimal. Solusinya adalah implementasi sistem akuntansi baru, Fin Accurate, meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Target dan rencana finansial di 2025 adalah target keuntungan naik 22% dari tahun 2024. Efisiensi biaya operasionalnya target pengurangan 10%. Dana daruratnya menyimpan cadangan uang untuk biaya operasional selama 6 bulan. Implementasi budgeting software Budget Tech. Fokus di 2025, efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan. Demikian presentasi dari Divisi Finance and Accounting Division. Kami optimis dan dapat mencapai target-target di tahun depan dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak Sebastian. Hooray. Oke, good, friend. Nextnya dengan Sales Division, Bapak Ryuga, apakah sudah siap, Bapak? Sudah siap? Baik, kita mulai untuk presentasi dari Sales Division dengan Bapak Ryuga. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Sekarang penjualan tahunannya sudah 75 miliar dari 95% target kita. Dan kalau kita lihat dari 95% target tinggal 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 3 miliar 947 juta lagi ya, semangat. Dan sekarang kita lihat peningkatan penjualan online. Dari kontribusi 30% dari total penjualan. Itu sudah naik dari 10%. Sudah naik dari 20%. Dan naik 10% ya. Dan ekspansi sales teamnya 10 sales representatif baru bergabung. Dan kita juga mendapatkan penghargaan top sales team di Surabaya. Dan selamat saya umumkan customer satisfaction customer adalah 90%. Dan kalau kita lihat lagi top performing products-nya adalah sofa Elega yang kita bisa menghasilkan pendapatan 15 miliar dari sini. Meja makan grande menghasilkan 10 miliar dan kursi kantor Ergomax ada di bagian sekitar 8 miliar. Dan semua pendapatan kita bisa kita lihat di pie chart sini, kebanyakan ada di showroom 60%, dan di bagian tengah-tengah kita mendapatkan sekitar 30% dari penghasilan kita dari online, dan sekitar 10% dari B2B. Dan pendapatan berdasarkan kota. Sekarang kita bisa lihat juga kalau Surabaya itu yang paling banyak. Jakarta yang paling Jakarta yang di bagian posisi yang tengah-tengah, dan Bandung yang paling sedikit. Jadi saran saya sekarang itu
untuk memperluas sales kita di Bandung. Dan sekarang ada penumbuhan dan tren penjualan. Pertumbuhan penjualan tahunan sekarang sekitar 15,38%. Puncak penjualan kita ada di Juni, 8,4 miliar, didorong promosi Furnitera Design Week. Tren positif sekarang adalah peningkatan permintaan untuk furnitur custom dan eco-friendly. Jadi sekarang lebih banyak furnitur itu yang lebih tren itu custom dan juga pembuatannya itu ramah lingkungan. Sekarang kita memiliki tantangan dan solusi. Tantangan pertama adalah persaingan harga dengan kompetitor. Solusinya sekarang adalah menekankan unique selling proposition eh, dan furniture, kualitas, desain dan customer service. Tantangan kedua sekarang menjangkau pelanggan di luar kota besar. Solusi Solusinya adalah untuk optimalisasi penjualan online dan partnership dengan ekspedisi terpercaya. Tantangan ketiga sekarang adalah fluktuasi permintaan musiman. Solusinya untuk sekarang adalah mengadakan event dan promosi di luar peak season, menawarkan produk bundling. Target pen, eh, target penjual, target penjualan tahun 2025 sekitar 90%, 90 miliar. Pertumbuhan penjualan online 40%. Kita juga memiliki rencana untuk membuka 2 sales office baru di Balikpapan dan Batam. Kita juga mempunyai rencana untuk program sales training lanjutan, negosiasi dan product knowledge. Dan yang terakhir, implementasi software CRM Sales Pro. Baik, apakah sudah selesai, Pak Ryuda? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ryuda. Maaf karena agak gagap. Gimana, tegang nggak? Tegang nggak? Nggak apa-apa, it's okay. Oh, Kita nggak santai apa-apa aja. emang. Nggak apa-apa, aku nggak tegang sih. Oh, oke, good, good. Oke, selanjutnya Marketing Division dengan Ibu Zian. Apakah sudah siap, Ibu Zian? Siap. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mulai presentasi dari Marketing Division dengan Ibu Zian. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak dan Ibu Direksi dan rekan-rekan semua. Saya Zian dari divisi manajer dari divisi marketing akan memaparkan kinerja divisi kami selama setahun terakhir dan rencana kami untuk tahun depan. Jadi pada tahun 2024 pencapaian kita adalah kampanye Rumah Impian Furnitera dengan 1 juta audiens online dan kita telah berkolaborasi dengan 5 influencer dan 3 desainer interior. Brand awareness naik sampai 30%. Peluncuran loyalty program yaitu Furni Points. Dan kita mendapat hasil positif untuk promosi channel online dan offline. Lalu strategi marketing unggulan kami di 2024 adalah yang pertama di online ads, di Instagram, Facebook, TikTok, dan mencapai CTR rata-rata 5%. Selain campaigns, kami telah menyelenggarakan event yaitu Furnitera Design Week di 2 showroom dan pameran Indonesia International Furniture Expo atau IFEX 2024. Email marketing telah mencapai 20.000 subscriber newsletter atau Furni News dan open rate 30% serta click rate 10%. Matriks kinerja di divisi 2024 adalah mendapatkan 15.000 prospek,
conversion rate-nya mencapai 12% atau 1.800 sales. Customer acquisition cost mencapai 50.000 per customer. Dan return on marketing investment mencapai 500%. Di balik semua pencapaian yang telah kita capai, tentu kita telah melewati banyak tantangan dan solusi yang telah kami lakukan. Tantangan yang pertama ada kompetisi ketat dengan brand furniture lain, dan solusi yang kami lakukan adalah fokus pada niche marketing, furnitur ramah anak, dan eco-friendly. Tantangan yang kedua, menarik audiens di tengah pasar yang jenuh. Solusinya adalah optimalisasi SEO dan konten marketing. Traffic website naik 35% dalam 6 bulan. Tantangan yang ketiga, meningkatkan engagement di media sosial, dan solusinya adalah mengadakan giveaway, quiz interaktif, dan live session dengan desainer interior. Engagement rate naik 20%. Rencana dan target marketing 2025 adalah kampanye digital Furnitura for Millennials, kolaborasi dengan 5 desainer interior ternama, engagement media sosial meningkat 50%, peluncuran virtual showroom, fokus pada inovasi digital marketing, jangkauan audiens baru, dan penjualan online. Oke, apakah sudah semua, Ibu Zian? Sudah, demikian presentasi dari divisi marketing. Kami optimis dapat mencapai target-target di tahun depan dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih, Ibu Zian. Semangat, semangat. Keren-keren nih. Aku nggak menyangka kalian bisa sekeren ini, guys. Oke, ini sebenarnya eh, break ya, karena kita udah corporate finance sales marketing. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan meeting kita kali ini. Itu dengan production division yang akan dibawakan oleh Ibu Samsia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari divisi produksi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya manajer tim produksi, divisi produksi Syamsia. Untuk itu kami akan melaporkan apa saja sih pencapaian kita selama kurang lebih 1 tahun ini, yaitu di tahun 2024. Baik, next Kak. Ya, Bapak Ibu, ini pencapaian kita di tahun 2024. Yang pertama itu ada peningkatan output produksi yang awalnya itu naik dari 20% di tahun 2023, ada sekitar 12.000 unit. Kemudian kita juga sudah menggunakan mesin baru yaitu SpeedyCut dengan efisiensi produksi yang naik sebanyak 15%. Adapun pencapaian yang lainnya ya, alhamdulillah pada tahun ini tidak ada kecelakaan kerja atau zero accident karena manajemen yang baik tentu saja dan kerjasama dari berbagai pihak. Terus ada lagi pencapaian kita sudah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 terkait manajemen mutu. Dan yang terakhir kita juga berhasil melakukan pengembangan lini produksi baru yaitu Furnigreen atau Furniture Eco-Friendly yang tentu saja sekarang jadi tren di mana bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya. Baik, next. Kak. Nah, ya, itu tadi pencapaian kita di tahun 2024. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa melihat hasil produksi dan efisiensi produksi kita di tahun 2024. Nah, adapun yang kita eh, sudah produksi yang lemari ada sekitar 12,5%, kemudian kursi ada sekitar 25%, terus ada sofa yang ini ya yang paling tinggi di 33,3% dan terakhir meja ada 29,2%. Nah, dengan penggunaan mesin atau teknik SpeedyCut ini,
kita juga berhasil melakukan efisiensi produksi yang awalnya ketika masih belum menggunakan Spidikat, kita menggunakan waktu kurang lebih 1 jam untuk membuat sebuah kursi, dan setelah menggunakan Spidikat kita bisa menghemat waktunya. Ya, selanjutnya ada kontrol kualitas dan manajemen limbah. Alhamdulillah, defect rate kita turun 1%. Jadi sebelumnya di tahun 2023 itu ada sekitar 2%, tapi tahun ini sudah turun menjadi 1%. Dan kita sudah mengimplementasikan Lean Manufacturing Principle, di mana kita berusaha untuk memaksimalkan produksi dengan meminimalisir limbah yang ada. Kita juga sudah mencatat bahwa limbah kayu itu berkurang sebanyak 25%, dan kita bisa reuse kembali limbah kain perca dengan memanfaatkannya untuk kembali diproduksi menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan bernilai jual. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, jadi tentu sama dengan divisi lainnya kami juga menghadapi tantangan dan tentu kami juga mencari solusinya. Yang pertama itu adalah fluktuasi harga bahan baku kayu yang tentu naik turun ya Bapak Ibu. Kemudian kami berusaha untuk menambahkan supplier dan kontrak jangka panjang. Tentunya dengan kontrak jangka panjang ini em, harga bahan baku kayu itu bisa normal ketika kita melakukan kontrak jangka panjang. Kemudian tantangan yang kedua, adanya keterbatasan skill operator menggunakan mesin baru. Tapi kami mencoba lagi untuk melakukan training insentif dengan mentoring oleh teknisi yang berpengalaman. Dan tantangan yang ketiga, ada demand products custom yang meningkat. Jadi kita mengupayakan untuk mengatasi tantangan ini, kita mengalokasikan lini produk khusus untuk penambahan tenaga kerja yang terlatih. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah target dan rencana strategis kita yang di tahun 2025. Tentu saja sama dengan yang lain, kita akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tahun depan atau 2025 itu kita akan menargetkan 15.000 unit. Kalau tahun ini kita sudah mencapai 12.000 unit, kita tahun depan akan meningkatkan lagi menjadi 15.000 unit. Kemudian kita juga akan mengimplementasikan Internet of Things untuk memonitoring produksi. Dan tentu perlu lagi menambah skill karyawan dengan program upskilling dan reskilling. Mudah-mudahan bisa menyasar karyawan-karyawan baru. Terakhir, masih ada lagi defect rate yang targetnya 0,5%. Dan yang terakhir, sustainable production. Dan untuk mencapai atau memperoleh sertifikat ISO 14001 yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Ya, itu dari kami, tim produksi. Bapak Ibu, semoga kita bisa mencapai target di tahun 2025. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari Bapak Ibu semua atas apa yang sudah kita capai tahun ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsia. Yeay, keren banget. Grogi, Kak. Grogi nggak? Jujur, ini presentasinya keren banget. Keren banget, guys. Oke, ternyata pagi ini banyak yang semangat ya. Seru, Kak, Selanjutnya, seru. Aku nggak nyangka bakalan semenyenangkan ini gitu loh. oke, good, good. Memang kita harus, walaupun kita belajar sesuatu baru ya, kita have fun juga, guys. Ya. Oke, selanjutnya divisi operation dengan Ibu Fatia. Apakah sudah siap, Ibu Fatia? Mana orangnya nih? Iya Bu, insya Allah siap. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan meeting kali ini dari Divisi Operasi dengan Ibu Fatia. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mulai Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri Division Manager meeting hari ini. Saya Fatia, Operation Division Manager, dan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana divisi operasional mendukung keunggulan perusahaan di tahun 2024 dan menyampaikan rencana strategis untuk tahun 2025.
Dan untuk agendanya, saya telah menyusun presentasi ini menjadi 5 bagian utama. Sebenarnya bukan saya yang nyusun. Jadi, terima kasih Bu Sari sudah membantu menyusunnya. Di sini ada 5 agenda. Yang pertama, pencapaian utama Operation Division. Terus yang kedua, data dan analisis dari layanan desain interior. Juga tantangan yang kami hadapi serta solusi yang dilakukan. Yang keempat ada optimalisasi supply chain dan logistik di pabrik. Terus yang kelima, target dan rencana strategis kami untuk tahun 2025. Kita mulai dari slide pertama, pencapaian utama Operation Division di 2024. Berikut ada beberapa poin penting untuk pencapaian utama Operation Division. Yang pertama, peningkatan layanan konsultasi desain interior. Tahun ini kami berhasil melayani lebih dari 300 klien untuk layanan desain interior. Angka ini meningkat 25% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi kami dalam memperluas pasar dan menarik klien baru. Yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan untuk layanan desain interior mencapai 95%. Ini mencerminkan keberhasilan kami dalam memberikan layanan yang memenuhi ekspektasi klien. Yang ketiga, optimalisasi supply chain. Melalui pengurangan lead time, pengiriman sebesar 20%, kami mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan layanan lebih cepat kepada pelanggan. Yang keempat, kami juga berhasil mengimplementasikan sistem Smart Stock dalam efisiensi warehouse management yang memberikan kemudahan dalam tracking barang dan meningkatkan akurasi manajemen inventaris. Dan yang kelima, ekspansi showroom. Untuk memperluas jangkauan pasar, kami membuka 2 showroom baru di Bandung dan Surabaya. Di slide kedua, sesuai pada grafik, itu adalah data dan analisis layanan desain interior. Di sini ada, pada grafik pertama itu komposisi proyek desain interior. Berdasarkan data yang kami himpun, sebanyak 70% proyek yang kami tangani adalah residensial, sementara 30% lainnya adalah proyek komersial. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas klien kami adalah segmen rumah tangga. Pada grafik kedua, di sana ada preferensi gaya desain. Untuk preferensi gaya desain ini, minimalis menjadi pilihan utama, dengan 40% klien memilihnya, diikuti oleh Skandinavian sebesar 35%, dan industrial sebesar 25%. Data ini memberikan wawasan penting bagi kami untuk terus berinovasi dan menyediakan layanan yang sesuai dengan tren pasar. Kesimpulannya dari data ini dapat disimpulkan bahwa fokus utama kami tetap pada kebutuhan pasar residensial dengan gaya desain yang sesuai tren. Hal ini memungkinkan kami untuk terus menarik lebih banyak klien di masa depan. Kita lanjut pada slide 3. Kinerja rantai pasokan dan logistik di pabrik. Saya akan membahas pencapaian kami di sektor supply chain dan logistik. Ini yang pertama ada lead time pengiriman. Rata-rata lead time pengiriman berhasil diturunkan menjadi 8 hari, lebih cepat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Terus, tingkat ketepatan waktu pengiriman, on-time delivery, mencapai 98% yang mencerminkan keandalan layanan kami. Dan optimalisasi rute pengiriman mengurangi biaya transportasi sebesar 10%. Jadi kami berhasil mengurangi biaya transportasi sebesar 10% setelah melalui optimalisasi tersebut. Yang keempat, implementasi warehouse management system. Sistem Smart Stock mempermudah tracking dan pencarian barang sehingga mendukung efisiensi keseluruhan proyek logistik kami, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Berikutnya, kami membahas seperti divisi-divisi yang lainnya. Kami juga mengalami tantangan dan kami telah mengambil solusi yang bisa dilakukan. Berikut ada beberapa tantangan utama yang kami hadapi dan solusi yang kami terapkan. Yang pertama, koordinasi dengan banyak vendor dan supplier. Tantangannya dengan banyaknya vendor dan supplier ini, koordinasi menjadi semakin
susah ya, kompleks dan mempengaruhi kecepatan eksekusi. Kayak jadinya kami lebih lama gitu. Jadi solusinya kami mengimplementasikan platform komunikasi terpusat bernama Furni Connect, mempermudah koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Tantangan keduanya, peningkatan permintaan konsultasi desain interior. Jadi karena terjadi peningkatan di permintaan konsultasi ini, jadi sedikit memberikan tekanan kepada tim desainer kami. Karena itu solusinya kami merekrut 5 desainer interior berpengalaman untuk memperkuat kapasitas tim, sehingga mampu menangani lonjakan permintaan secara efektif. Yang ketiga ada manajemen inventaris yang kompleks di warehouse. Tantangannya tuh kalau proses manual seringkali menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan inventaris. Jadi kami mengadakan sistem warehouse management smart stock tadi diterapkan untuk mempermudah tracking dan pencarian barang. Pada slide berikutnya, ini target dan rencana strategis untuk tahun 2025. Customer growth desain interior, target 400 klien. Kami menargetkan untuk melayani 400 klien di tahun 2025, supaya lebih meningkat dari tahun ini. Terus yang kedua, pengurangan lead time pengiriman. Jadi target rata-rata 7 hari. Setelah di tahun 2024 kami berhasil menguranginya menjadi 8 hari. Untuk tahun depan mungkin kita bisa menurunkan jadi 7 hari lagi. Terus customer portal Furnicare. Portal ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam taking order dan mendapatkan layanan purna jual yang optimal. Berikutnya, efisiensi energi. Ternyata kami harus mengurangi penggunaan listrik sebanyak 15% supaya lebih optimal aja gitu. Berikutnya, penggunaan material ramah lingkungan untuk packaging. Kami akan meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan untuk packaging agar sesuai dengan visi keberlanjutan perusahaan. Jadi sebagai kesimpulan, divisi operasional telah mencapai berbagai pencapaian signifikan pada tahun 2024, mulai dari peningkatan kepuasan pelanggan hingga optimalisasi supply chain. Untuk tahun 2025, kami telah menetapkan target ambisius yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tapi juga mendukung keberlanjutan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fatia. Keren. Congrats. Ini kayaknya presentasinya sambil ketawa-ketawa nih. Cuma aku sendiri nggak sih? Gak apa-apa. Kan kita santai aja. Kak, aku tuh Oke. merasa ini bukan simulasi loh. Oh gitu. Iya. Aku menikmati banget. Jadi seolah-olah ya, aku ada di tim sebuah perusahaan yang sedang memaparkan semua pencapaian yang keren Kak, keren Kak Fatia Iya. juga. Oke, emang nanti seperti itu sih kalau kita di company meeting tuh emang banyak presentasi dari division manager yang ternyata membuka wawasan kita gitu, dan serunya itu kalau misalnya nanti kita juga punya, siapa tahu kan jadi CEO kan, kita punya perusahaan sendiri, nanti kita bisa Amin. bikin kayak gini juga gitu supaya ya kamu laporan. Oke, selanjutnya Ibu Zara ya. Apakah Ibu Zara ada dan sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan presentasi kita untuk Divisi Information Technology yang akan dibawakan oleh Ibu Zara. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, langsung aja dimulai. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadiran Anda semua yang masih hadir di meeting pagi hari ini. Saya Mezara Devana Farizia dari Divisi IT akan menyampaikan pencapaian kinerja dan untuk target Divisi IT di tahun 2025. Yang pertama,
ada pencapaian divisi IT di tahun 2024, yaitu kita sudah upgrade jaringan kantor, uptime sistem meningkat ke 99,9%. Lalu kita sudah membuat website e-commerce furnitera.com. Kita juga sudah berhasil mengembangkan software inventory management, Stockmaster. Dan yang terakhir, kita sudah berhasil menyempurnakan infrastruktur IT, migrasi ke cloud server, dan penerapan firewall generasi baru. Lalu selanjutnya, saya akan menyampaikan kinerja divisi IT di tahun 2024. Itu kita sudah berhasil menangani 1.500 tiket, 95% selesai dalam 24 jam, dan rata-rata waktu respon 15 menit. Jadi kita sudah terlihat peningkatan kinerja dari divisi IT di tahun 2024 lebih meningkat dibanding tahun 2023. Lalu selanjutnya, saya akan menyampaikan proyek utama divisi IT 2024. Yaitu proyek pertama, e-commerce website furnitera.com yang mencapai transaksi online lebih cepat 30% dan peningkatan penjualan online 25%. Lalu ada proyek inventory management system Stockmaster yang mencapai efisiensi pengelolaan stok meningkat 40% dan real-time stock visibility. Yang terakhir, migrasi data center ke cloud server, yaitu mencapai mengurangi biaya operasional data center sebesar 20%. Lalu selanjutnya, di sini ada tantangan dan solusi divisi IT. Tantangan pertama yaitu downtime system saat implementasi platform baru. Solusinya, kita berhasil upgrade server dan backup sistem berkala. Downtime berkurang dari 5 jam menjadi 1 jam per bulan. Tantangan kedua, keamanan data pelanggan dan internal. Solusinya, kita menerapkan sistem keamanan multi-layered, firewall, intrusion detection system, dan enkripsi data. Lalu tantangan ketiga, meningkatkan cyber attacks. Solusinya kita melakukan penetration testing berkala dan security awareness training untuk karyawan. Lalu di sini ada target dan rencana strategis IT di tahun 2025. Yang pertama, kita harus sertifikasi ISO 27001, ditingkatkan keamanan datanya. Lalu mobile app Furnitera, target kita adalah memudahkan belanja via smartphone dan target peluncuran Q3 2025. Lalu selanjutnya, implementasi AI. Target kita adalah chatbot untuk customer service dan prediksi tren penjualan. Lalu penerapan disaster recovery plan, memastikan bisnis berjalan jika terjadi bencana. Jadi itu semua adalah hasil kinerja divisi IT dan target dan rencana di tahun 2025. Sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zara. Sama-sama, Kak. Keren-keren. Zara ngomongnya ini ya, tenang ya. Gitu. Ini IT banget nih, harus tenang menghadapi ini kan. Yang lain udah email. Nah, oke. Seperti itu. Ada yang
Nextnya apa ya? Nextnya, sorry. Nextnya saya, Tadi Kak. ini apa? Oh, oke. Ini untuk Ibu Sabira mau share screen ya. Ya, sudah. Baik. Dari yang lain bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Saya Wait, wait, Syabira. wait, wait, wait. Aku perkenalkan dulu kamu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan meeting kita kali ini dengan Human Resource Division yang akan dibawakan oleh Ibu Sabira. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Syabira, saya manajer dari divisi HR. Dan di sini saya akan menyampaikan laporan divisi HR dan juga rencana kita untuk ke depannya. Oke, di sini untuk Human Resources pencapaian di tahun 2024, tadi saya sempat menyimak juga karena ada peningkatan penjualan, Alhamdulillah kita merekrut ada 25 karyawan baru yang sebagiannya itu untuk divisi sales, untuk bagian online-nya, dan juga untuk divisi production. Karena tadi sekarang sebanyak ya yang memesan custom furniture yang juga eco-friendly. Kami juga untuk pelatihan dan pengembangan mengadakan 8 program training yang ini untuk sales dan juga onboarding training program untuk production. Untuk kesejahteraan karyawan, Alhamdulillah medical reimbursement kita sudah naik menjadi 10 juta per tahun yang bisa digunakan untuk tindakan preventif juga kuratif. Juga ada kabar baik semuanya, Alhamdulillah untuk HR kita sudah mempunyai digitalisasi HR dengan aplikasi HRIS One. Sini juga untuk retention rate kita sudah 92% dan juga employee satisfaction sudah ada 85%. Ini dilakukan dengan survei internal. Alhamdulillah ini sudah cukup bagus juga, namun untuk kedepannya insya Allah akan kita naikkan. Dan juga ini naik 10% dari tahun 2023. Untuk training dan development, kita ada workshop management project untuk tim operasional, juga workshop cybersecurity awareness untuk tim IT. Dan di sini untuk employee recognition, kita telah mengadakan karyawan berprestasi setiap kuartal atau 4 kali dalam setahun yang alhamdulillah di sini meningkatkan produktivitas tim menjadi 15% di Q3 2024. Sini juga untuk tahun ini kami mengadakan flexible working hours agar para karyawan bisa bekerja di mana saja. Ini untuk bagian divisi dan juga program mental health support. Di sini di mana karyawan tadi bisa berkonsultasi dengan konsultan yang tersertifikasi ya. Ini juga sudah digitalisasi dan masuk ke aplikasi HRIS One tadi. Dan di sini, oke, baik, ada beberapa tantangan karena tentu journey tidak selalu mudah. Ada kesenjangan skill di beberapa divisi, namun kita mengadakan training berkala dan juga mentoring yang dikemas dalam nama Learn. Tantangan kedua ada juga menjaga retention di tengah kompetisi industri. Tentu kita ingin kayak keep karyawan yang berprestasi di perusahaan ini. Solusinya adalah membuat career path yang jelas dan juga kita akan mempromosikan karyawan yang berhak, yang berprestasi. Juga ada rendahnya engagement dengan karyawan. Solusi kami mengadakan survei berkala, membuat forum diskusi, dan juga menetapkan open door policy agar karyawan bisa lebih terbuka. Di sini juga ada beberapa target dan rencana strategis HR untuk tahun 2025. Untuk training dan development, kita akan membuat insya Allah 12 program training. Dan retention rate target kita untuk tahun berikutnya atau besok adalah 95%. Kemarin Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sebutkan, sudah 92, kita akan meningkatkan ke 95 insya Allah. Dan untuk employee well-being, kita mengadakan untuk beberapa divisi
opsi remote working partial, dan juga kita akan membuat family gathering tahunan yang kita akan sebut gathering Famitera atau Family Furnitera untuk memperkuat sifat kekeluargaan kita. Juga kita akan mencoba keras untuk membangun budaya yang inklusif, membuat semua karyawan merasa equal atau sama dan juga kolaboratif, dan kita juga akan meningkatkan performance management system. Sekian dari saya, terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Bapak Ibu semuanya. Semoga Famitera bisa selalu bertumbuh bersama. Baik, terima kasih Ibu Sabira. Keren. Kayaknya ini karyawannya bakalan sejahtera banget nih kalau Sabira beneran jadi HR manager. Ya, karyawan free curcol dan semoga aku juga bisa curcol ke mereka, Kak. Lucu. Oke, presentasi Iya, ini yang kita bakal sangat keren. sering begitu sama karya. Selanjutnya divisi admin ya. Ini Nabila mau share screen sendiri atau aku yang share screen? Share sendiri aja, Tante. Oke, ya silakan. Udah siap Ibu Nabila? Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan presentasi terakhir yaitu dari divisi administrasi yang akan dibawakan oleh Ibu Nabila. Yang Tante. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Direksi dan rekan-rekan semua. Saya Nabila, Division Manager dari Divisi Administrasi, akan memaparkan kinerja divisi kami selama setahun terakhir dan rencana kami untuk tahun depan. Pencapaian divisi administrasi di tahun 2024. Optimasi arsip digital. Seluruh dokumen perusahaan telah terdigitalisasi dan terorganisir rapi. Pencarian data menjadi 50% lebih cepat. Efisiensi surat menyurat. Sistem approval otomatis diterapkan, proses lebih cepat dan juga lebih efisien. Manajemen jadwal dan rapat. 150 lebih rapat perusahaan terkoordinasi dengan baik antar divisi. Pelayanan administrasi internal. Respon permintaan administrasi karyawan menjadi lebih cepat dari 2 hari menjadi 1 hari. Kinerja administrasi di tahun 2024, digital arsip completion 100% atau 10.000 lebih dokumen. Permintaan administrasi 1.750 lebih permintaan diproses. Pengelolaan jadwal 98% rapat tepat waktu. SLA internal, rata-rata penyelesaian dari 48 jam menjadi 24 jam. Digitalisasi dokumen mengurangi penggunaan kertas hingga 70%. Mendukung Go Green Furnitera. Sistem pengajuan internal Furni-Admin. Form digital untuk ATK, dokumen, dan lain-lain. Tracking dan approval menjadi lebih mudah. Standar Operating Procedures atau SOP, pembaruan dan standarisasi SOP untuk konsistensi layanan di seluruh departemen. Tantangan dan solusi divisi administrasi. Tantangan pertama yaitu pengarsipan manual yang memakan waktu. Solusi kami adalah implementasi sistem arsip digital for Linux. Pencarian dokumen akan menjadi lebih cepat dan mudah. Tantangan kedua adalah penumpukan permintaan administrasi. Solusinya adalah optimalisasi SOP dan sistem Furni-Admin. Layanan lebih cepat dan efisien. Tantangan ketiga, koordinasi jadwal rapat yang rumit dengan solusi implementasi Google Calendar terintegrasi. Koordinasi lebih baik dan minim reschedule. Target strategis kami di tahun 2025, peningkatan efisiensi layanan, target SLA maksimal 12 jam untuk semua permintaan. Sistem automasi atau Furni Auto, automasi pengajuan ATK, legal, dan administrasi lainnya. Zero paper inisiatif, 100% paperless di semua operasional administrasi. Manajemen rapat Furnimit, implementasi software Furnimit untuk koordinasi dan produktivitas rapat yang lebih baik. Pengembangan kompetensi tim, pelatihan rutin, tools digital, dan manajemen administrasi modern. Demikian presentasi dari divisi administrasi.
Kami optimis dapat mencapai target-target di tahun depan dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Nabila. Congrats semua, keren banget. Finally ya, semua udah semua udah tampil. Oke, untuk meeting kali ini Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Meeting tahunan kita kali ini sudah selesai. Nanti kita akan bagikan meeting notes untuk meeting kali ini. Dan saya harap Bapak dan Ibu semua bisa mengambil banyak pelajaran dari meeting kali ini dan untuk kedepannya kita bisa meningkatkan performa dari perusahaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini hari terakhir, jadi kita penutupan proyek. Tolong isi form project feedbacknya. Ini kamu klik kanan, buka di new window dan isi feedbacknya. Pertanyaan cuman sedikit, jangan khawatir. Nggak ditanyain yang susah-susah. Terus nanti sertifikatnya akan dibagikan lewat email ya. Terus kalau kamu ingin dapat surat rekomendasi dari Carivitas, letter of recommendation, biasanya bisa dipakai untuk kayak ngelamar beasiswa gitu ya. Itu tolong buat blog post yang menceritakan pengalaman kamu selama mengikuti proyek. Lalu kirim ke email carivitasbooks@gmail.com. Nah ini boleh kamu tambahin gambar-gambar juga gitu kan. Siapa tahu kan kamu pas lagi meeting ada yang kamu screenshot atau mungkin kamu mau bikin gambar sendiri itu oke. Dan kirim ke email carivitasbooks@gmail.com udah tadi ya. Blog post nanti akan ditampilkan di websitenya Carivitas. Nah contohnya nih yang kayak kemarin aku kasih tahu untuk blog post yang ini pengalaman peserta magang. Nanti akan ditaruh di situ juga. Mana nih? Ya ini, yang ini ya. Terus dan rekaman proyek ini